Halo semuanya, hari ini gue bakal nge-review sebuah medium MPV tercanggih Wuling Cortez terbaru. Kenapa tercanggih? Karena dia punya fitur-fitur futuristik yang gak dimilikin sama kompetitor di kelasnya. Yes, salah satunya penggunaan Internet of Vehicle atau IoV dan Wuling Indonesian Command atau Voice Command dalam bahasa Indonesia. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya di My Wuling Plus. Nah, kemudian kita klik logo di sini. Pertama, kita bisa lihat jarak tempuh dengan BBM yang tersisa nih. Jadi, sebelum berangkat, kita bisa perkirain dulu nih, mampir SPBU dulu atau enggak tanpa masuk ke mobil. Nah, di sini kita bisa buka tutup kunci. Bisa buka pintu belakang aja tanpa harus membuka seluruh mobilnya. Dan ini yang kerennya nih. Yes, di sini kita bisa manasin mesinnya dulu sekaligus dinginin kabin. Jadi bisa langsung cabut dengan kondisi kabin udah dingin. Kita coba aja ya, langsung. Yes, mobil langsung menyala. Jadi ini sistemnya emang cepat banget ya, terkoneksi ke mobil. Kalau mesinnya emang udah panas, dia bakal ngasih indikator warna merah gini di bagian kap mesinnya. Nah, terus kita dinginin aja kabinnya langsung. Yes, AC otomatis langsung nyala, tapi pintu dalam keadaan terkunci. Jadi kita bisa sambil siap-siap dan pas masuk ke mobil, mobil udah dalam keadaan dingin. Jadi kita bisa langsung cabut. Nah, fitur selanjutnya kita bisa buka seluruh jendela mobil. Nah, ini gunanya apa? Ketika mobil dijemur di dalam keadaan panas, kita bisa ngeluarin hawa panas di dalam mobil terlebih dahulu nih. Ini ada namanya geofencing, atau kita bisa ngelihat lokasi mobil kita ada di mana. Posisi mobil kita ada di mana, kita bisa aktifin horn flash atau klakson. Nah, seketika mobil akan membunyikan klaksonnya dan kita tahu lokasi mobil ada di mana. Gimana? Canggih kan? Tapi masih banyak kecanggihan-kecanggihan lainnya. Tonton terus videonya. Ngomongin rasa berkendaranya nih. Pertama kita bahas mesinnya dulu. Kapasitas 1500 cc dengan turbo, tenaganya 140 horsepower dan torsi yang cukup gede nih, 250 Nm. Tapi yang luar biasanya, torsi segitu gede udah bisa dicapai di RPM cukup rendah. Jadi cukup RPM 1600 aja torsi segitu udah bisa keluar. Tenaga sebesar itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Nah, ngomongin akselerasinya, sebenarnya mobil segede gini dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam dicapai dalam 10,5 detik. Itu merupakan angka yang cukup oke sih sebenarnya, karena bahkan di rival-rival sekelasnya kebanyakan masih ada di angka itu, di atas itu gitu. Jadi kalau mesin turbo itu dia butuh waktu untuk spooling dulu, makanya sering ada lag di RPM awal gitu ya. Jadi begitu kita tekan gas, itu turbonya belum bereaksi. Jadi begitu kita tekan gas agak lama di atas 1000 RPM sampai 2000, nah di situ baru turbonya spooling. Disitulah baru tenaganya kerasa. Jadi transmisi CVT-nya itu emang ngasih kesan yang smooth gitu ya dari awal. Emang tujuannya mobil ini kan sebagai mobil keluarga gitu ya. Jadi emang dia lebih mengedepankan rasa nyaman ya. Rasa nyaman tanpa ada sensasi yang mengentak-entak gitu di dalam kabin. Untuk konsumsi bensinnya sendiri gimana sih? Nah, ini tadi seharian ngelakuin perjalanan dengan rute yang nggak terlalu macet. Kita lewat tol juga, lewat dalam perkotaan. Pokoknya rute kombinasi gitu ya. Di indikatornya tertera 12,9 km per liter. Ini cukup oke sih angka segini untuk sebuah MPV yang bobotnya lumayan berat dan dimensinya lumayan besar kayak gini. Ini bobot setirnya enteng banget loh. Jadi kalau buat kalian ya, apalagi yang wanita gitu ya, untuk pakai mobil ini di perkotaan ini pasti akan memudahkan banget. Ngomongin soal suspensinya,
ini yang jadi hal luar biasa banget di mobil ini. Dia punya suspensi yang bener-bener empuk banget. Selain empuk, kalau misalkan kita ketemu jalan berlubang gitu atau jalan nggak rata, karena dia suspensinya dia pakai multilink, jadi kalau ada perbedaan ketinggian di kanan dan kiri itu nggak bikin mobil rasanya tuh terlalu bergoyang gitu. Jadi misalkan di sebelah kiri ada lubang gitu ya, nah cukup ban kiri aja yang masuk ke lubang, sementara ban kanannya atau di sasisnya itu dia nggak akan bergerak, nggak akan terlalu bergerak berlebihan kayak di suspensi yang non independen. Dan itu juga yang bikin handling mobil ini enak banget. Nah, ngomongin soal eksteriornya, kelihatannya sih si Cortez yang baru ini hampir nggak ada bedanya dengan yang lama gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail, sekarang itu emblemnya baik yang di depan maupun yang belakang udah bukan lagi merah, sekarang udah ganti jadi warna silver. Udah gitu perbedaan kedua ada di bagian velgnya. Velgnya masih sama, ukurannya 16 inci, tapi sekarang punya desain yang lebih elegan dengan spoke yang lebih rapat, lebih banyak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal lampunya, ini lampunya nggak ada perbedaan sama versi yang sebelumnya. Dia tetap pakai proyektor LED, baik yang lampu dekatnya maupun lampu jauhnya. Seinnya juga udah LED dan ada DRL-nya juga. Dan situ ada fog lamp-nya, cuma fog lamp-nya sayangnya masih halogen. Jadi agak sayang gitu ya. Lampu depannya udah putih semua, udah LED, tapi fog lamp-nya halogen. Nah, fog lamp-nya ini juga berfungsi sebagai cornering light. Jadi kalau misalkan kita belokin setirnya atau kita aktifin seinnya gitu ya, dia bakal nyala. Tapi nyalanya bukan salah satu, melainkan dua-duanya nyala. Kita lihat bagasinya. Bibir bagasinya lumayan gede nih, karena dia bentuknya cenderung mengotak. Cuma emang di bagian sininya dia nggak rata sama lantai. Jadi kalau bawa barang berat gitu ya, mau ngeluarin itu harus kita angkat dulu. Kalau kalian mau memperbesar kapasitas bagasinya, bukan di sini ya nariknya ya, tapi ada di bagian sini dulu. Kita lipat bagian atasnya, baru kita tarik. Nah, sini juga. Tada! Ini luas banget ya, apalagi dia lantainya cenderung agak ke bawah gitu. Jadi buat bawa barang yang lumayan tinggi ini masih oke banget nih. Misalkan kalian mau bawa apa ya, contohnya kayak tanaman, pot gitu. Ini oke banget sih. Nah, di sini ada satu mekanisme juga. Ini mekanisme pengamannya nih. Nah, di sini kayak ada besi kecil gitu. Di sini kuncinya untuk mengunci ini joknya, yes, supaya dia nggak turun. Sip. Nah, jadi aman. Ada satu hal yang menarik ya di Cortez ini. Jadi kalau misalkan kita lagi di pinggir jalan, kita mau buka bagasi gitu ya, mau masuk keluarin barang, lampu belakang maupun sennya yang di sini yang menyala itu akan pindah ke bawah. Nah, jadi ketika kita buka bagasi gini, orang di belakang tetap akan melihat bahwa ini mobilnya sedang ada di pinggir jalan gitu ya. Jadi lampu sen sama lampu belakangnya ini tetap nyala. Nah, kalau kita masuk ke Cortez yang paling baru ini, perubahan yang paling kelihatan banget ada di bagian sini nih. Di bagian aksen ala-ala marble gini nih di bagian dashboardnya. Terus seluruh joknya semi kulitnya ini berubah warna jadi hitam, yang dulu sebelumnya warna ivory ya. Kualitas interiornya masih sama. Ada beberapa penggunaan bahan soft touch kayak misalnya di sini nih. Ini emang nggak sampai full ya, nggak sampai ke bagian belakang. Tapi seenggaknya di bagian yang terdekat sama penumpang ini udah dikasih bahan soft touch. Ini kayak di bagian door trim yang di bagian atas, di bagian sisi samping.
Termasuk di bagian konsol tengah ini juga material soft touch nih, meskipun di sini masih pakai plastik keras. Nah, yang gue suka dari joknya ini juga udah pakai elektrik, jadi lebih memudahkan gitu ya dalam mencari posisi yang paling ideal. Setirnya juga ini enak banget digenggamnya. Dia bahannya empuk, udah dilapis kulit, dan di sini ada jahitannya juga. Dia bisa tilt, tapi sayangnya belum bisa teleskopik. Jadi untuk dapat posisi yang benar-benar ergonomis masih agak susah di sini. Tapi segini aja udah lumayan oke sih. Nah, ini tombol-tombol setirnya, di sini ada voice command-nya, di sini ada untuk nyala matiin audio, di sini ada pengatur track audio, volume, di sini ada untuk teleponi, di sini pengaturan untuk di MID di instrumen clusternya. Di instrumen clusternya gue suka nih tampilannya, meskipun dia untuk tachometer dan speedometer masih pakai analog, tapi tampilannya tuh elegan gitu ya. Di bagian tengahnya udah pakai layar digital, dan di sini ada berbagai menu yang cukup lengkap, mulai dari tire pressure monitoring system, jadi kita bisa memantau tekanan ban di keempat roda. Terus habis itu ada berbagai peringatan, termasuk peringatan soal kelelahan pengemudi, terus pengaturan musik, teleponi, sampai navigation juga bisa tampil di sini gitu. Soal fitur ini benar-benar udah lengkap banget. Lampu udah auto, wiper juga udah auto. Di sini juga proyektornya kita bisa atur ketinggiannya. Jadi kalau misalkan mobil lagi memuat beban yang penuh, kita biasanya kan mobil agak mendongak gitu ya. Nah, ini lampunya kita bisa atur untuk lebih turun lagi. Terus di sini juga udah ada pengaturan untuk brightness-nya di instrumen cluster. AC-nya udah full digital dan auto, cuma emang belum dual zone. Dan pengaturan AC ini bisa dilakukan dengan dua cara, melalui tombol mechanical di sini. Ini pengaturan suhu, pengaturan semburan AC, sama kita bisa atur juga AC-nya lewat head unit di sini. Nah, ini jam analognya Wuling masih tetap dipertahanin ya. Terus lanjut ke bagian tengah, di sini yang pasti udah electronic parking brake, dan di sini udah ada auto hold-nya. Pengaturan AC belakang juga kita bisa operasiin dari sini. Ada sunroof pastinya yang bisa dibuka tutup. Terus ini kalau malam bagusnya di sini ada ambient light-nya nih di bagian konsol tengahnya sini, warna biru, dan ada dua di bagian sebelah sini dan sebelah driver juga di bagian kaki. Di dalam sini ada soket 12 volt, dan di sini ada USB, yang ini yang kiri buat chargingnya, yang kanan untuk menghubungkan koneksi ke audio. Yang gue suka nih di head unit Cortez terbaru ini kan emang ukurannya lebih besar ya dibanding sebelumnya ya. Sekarang jadi 10,25 inci gitu. Tapi dia bentuknya tuh melebar gitu. Jadi nggak ngalangin visibilitas dari pengemudi. Jadi di sini tetap visibilitasnya baik gitu loh ke depan, nggak kehalang sama head unitnya. Dan kita lihat head unitnya. Pertama tadi ada pengaturan AC. Terus di sini ada teleponi. Ada musik yang bisa disambungkan lewat Bluetooth maupun lewat mirroring. Dan USB juga, bisa dari USB juga. Terus di sini ada radio, ada navigation. Tapi navigation ini bukan dari Google Maps atau Waze ya. Jadi ini emang bawaannya dari Wuling. Ada kontrol kendaraan juga dari sini. Nah, ini kita bisa melakukan settings mobilnya, dari mulai pengaturan remote-nya, kaca, pengaturan auto door lock-nya, pengaturan lampu-lampu. Bahkan di sini ada follow me home-nya yang kita bisa setting mau berapa lama ini lampu menyala setelah kita keluar dari mobil. Dan pengaturan lain-lain. Di bagian pengaturan AC yang ada di head unitnya ini banyak banget nih pengaturannya. Selain pengaturan dari hembusan angin, suhu, di sini ada modenya. Nah, ada rain, fresh, cool, sky. Kita lihat masing-masing. Kalau kita klik di mode rain,
Nah, dia akan mengaktifkan defogger sekaligus wiper. Tapi AC di bagian kabin yang mengarah ke penumpang maupun pengemudi ini akan mati gitu ya. Terus kalau misalkan kita pakai mode yang fresh, nah di sini sunroof akan sedikit kebuka, AC di posisi yang normal. Kalau kita masuk ke mode cool, sunroofnya akan ketutup dan ini AC akan berada pada titik maksimalnya. Sementara yang sky, nah ini AC tetap pada mode optimalnya sambil sunroofnya terbuka secara penuh. Soal fitur safety masih sama aja sama sebelumnya. Dia udah pakai cakram di keempat roda, ada ABS, EBD, brake assist, itu udah semua sesuai standar. Traction control, vehicle stability assist juga udah termasuk. Dan airbag jumlahnya ada 4, masih sama. 2 di depan, di bagian driver maupun penumpang, di bagian jok kanan kiri. Terus ada hill start assist di bagian pengereman ya. Nah, dia udah ada parking sensornya, di depan 2 titik, di belakang 4 titik, dan ada rear view kamera yang garisnya kita bisa gerak-gerakin dari setir sini. Jadi ini sangat memudahkan ya kalau kita parkir mundur. Sekarang kita bakal cobain seberapa luas sih ada di dalam Cortez baru ini. Kita cobain di baris ketiganya dulu ya. Nah, untuk masuknya kayaknya kita nggak mungkin lewat dari sini deh. Jadi emang harus kita mundurin. Kita masuk dulu bagian tengah, baru kita mungkin yes. Di baris ketiga ini sebenarnya bisa mengakomodir untuk 3 orang penumpang dewasa nih, karena di sini udah tersedia 3 headrest gitu ya. Nah, sementara gimana sih rasa duduknya di sini? Ini posisi gue duduk yang di depan. Sementara di sini di baris ketiga masih tersisa ruang kaki yang cukup lega di sini. Jadi nggak sampai mentok, dan ini juga kaki masih bisa diselonjorin ke bawah. Ini headrestnya kita bisa atur masih ke atas. Headroomnya meskipun agak sempit tapi seenggaknya nggak mentok nih. Tinggi gue 170 cm dan ini masih belum mentok. Terus di sini juga kita masih bisa coba kita atur senderannya. Dan surprisingly ini masih bisa disenderin sampai di posisi kayak gini. Ini lumayan rebah nih. Dan ini posisinya relax banget. Udah gitu kita juga sebagai penumpang di baris ketiga kita masih dikasih double blower nih. Jadi double blowernya ada 3 slot ya, di sisi samping, tengah, sama yang di bagian sebelah situ. Di sini kita dapat cup holder. Di sini juga masih ada kantong penyimpanan. Dan di sini di bagian kiri sini ini ada slot USB nih. Jadi even di baris ketiga pun juga masih dikasih fasilitas untuk mencharge gadget Anda gitu. Seat belt juga dapat 3 titik. Oke, habis ini kita bakal nyobain di baris kedua sambil jalan. Karena di sini tempat yang paling nyaman untuk didudukin di Cortez. Yuk. Nah, gue udah ada di baris keduanya si Cortez terbaru ini. Jadi ini emang nyaman banget ya. Impresi pertama begitu gue duduk di baris kedua ini, ruang kakinya nih. Ini ruang kakinya masih lega banget nih. Coba ya. Ini meskipun kita ada di posisi paling depan, paling ujung gitu ya, ini ruang kaki masih tersisa banyak. Dan ini posisi ketika jok kita mundurin paling mentok ke belakang. Di sini juga di bawah jok depan kaki masih bisa kita selonjorin nih. Jadi ini ngasih posisi yang relax banget. Belum lagi juga ini di bahan pintunya ini masih dikasih bahan soft touch. Di sini juga masih dikasih bahan soft touch gitu ya. Jadi kita pas duduk nyandarin tangan di kiri, ini kerasa empuk banget. Plus di sini juga udah ada armrest yang bisa kita setel ketinggiannya. Nah, ini posisi paling tinggi, posisi paling rendahnya.
recliningnya. Nah, paling rebah kita bisa atur sampai segini nih. Ini bener-bener sampai mentok banget kena di jok belakang. Ini bener-bener ngasih sensasi yang sangat-sangat relax. Oke. Dan di bagian ini, di bagian bawah pahanya sini, ini kan joknya empuk banget ya. Dan ini juga bisa menyangga sampai di pangkal di ujung paha nih. Jadi paha ini tersangga dengan sempurna. Terus kita di sini juga dapat AC double blower. Dan dia pengaturannya digital ya. Meskipun belum bisa diatur untuk suhunya, tapi seenggaknya untuk hembusan anginnya kita bisa atur seberapa kencang hembusan AC-nya. Ini AC-nya ada di sini. Jadi emang di belakang kita. Di sini kita juga udah dapat seat tray nih. Nah, ini salah satu fitur yang baru di Cortez terbaru ini. Dan ini materialnya solid banget loh. Gue juga agak kaget ya nih pas buka ini. Ini engselnya bener-bener kasih bahan metal, dan di sini tuh ini bener-bener kuat banget, solid gitu. Di sini ada untuk cup holdernya. Kita coba buka tablet di sini. Wow, gue bener-bener bisa sambil kerja nih, sambil di jalan gitu ya. Apalagi kerjaan gue emang sering mobile, dan ini bakal berguna banget. Dan kita juga bisa ngecharge gadget lewat sini, karena di sini udah dikasih USB slot 2 volt, 5 volt malah, 5 volt 2 ampere. Kita bisa duduk dengan nyaman, macet-macetan nggak perlu khawatir, kita tetap bisa meeting di jalan. Ini salah satu fitur atau teknologi yang paling diandalkan di Cortez terbaru ini, namanya Wuling Indonesian Command. Kita bisa ngelakuin voice command dengan bahasa Indonesia. Kita coba ya. Jadi voice command-nya ini bisa ngatur mulai dari pengatur musik, AC, sunroof, buka jendela, navigasi gitu ya. Kita coba mulai dari AC dulu kali ya. Misalkan gini, kita di perjalanan gitu ya, kepanasan, pengen dinginin AC. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Suhu telah mencapai level minimum, yaitu 17 derajat. Nah, dia langsung merespon dengan suara gitu ya. Jadi emang ini AC-nya udah paling dingin. Misalkan saya kedinginan. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Jadi si Wuling ini langsung merespon dengan menaikkan suhunya gitu ya, 2 derajat. Nah, oke, kita bisa ngelakuin apa lagi ya? Perintah telepon kita juga bisa gitu. Terus kita bisa untuk buka navigasi atau sekedar menaikkan tanggal. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 28 April 2022. Oh ya? Wow, udah akhir bulan. Wow, keren banget ya. Nah, oke, soal voice command-nya kita udah cukup puas lah ya. Dan semua benar-benar berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Dan responnya juga cepat gitu. Kita ngomongin soal kekedapan suara di kabin. Jadi di dalam sini tuh suara dari luar hampir nggak kedengeran ya. Suara jalan juga nggak kedengeran. Jadi ya benar-benar nyaman banget di dalam sini. Ini suara gua ngomong kecil aja itu masih kedengeran banget kan. Jadi emang ya teman-teman, di baris kedua ini jadi tempat yang paling ideal buat si pemilik Cortez ini. Bukan di bagian pengemudi, bukan di bagian paling belakang, tapi di bagian sini, di bagian captain seat-nya di sini gitu. Jadi emang di sinilah seharusnya pemilik dari Cortez itu berada. Dia bisa melakukan berbagai macam kegiatan mulai dari kerja, meeting, tidur, menikmati perjalanan dan segala macam.
Akhirnya selesai juga review kali ini. Jadi kesimpulannya, Cortez sebaru ini sangat value for money. Yes, karena dengan harga varian flagshipnya ini yang cuma di 310 jutaan, kalian udah dapat medium MPV dengan fitur paling canggih, apalagi kenyamanan dari jok dan suspensinya yang bikin mobil ini rasanya tuh punya level yang setingkat lebih tinggi dibanding semua kompetitornya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3